Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rika Gustian dengan NIM 034 kelas Studi Informatika 2018 B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik OSPF, yaitu berisi tentang routing dinamik yang sebelumnya ini tuh sudah routing statik ya. Untuk praktikum mari kita buka berikut. Di sini yaitu ada tujuannya yaitu mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di mikrotik, lalu mampu mengkonfigurasi routing dinamik OSPF, lalu mengetahui failover di table routing OSPF. Lalu di percobaan untuk skenario, dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan routing dinamik dengan skema seperti berikut di GNS3. Di sini saya melakukan sudah skema sebelumnya. Saya konfigurasi juga, yaitu pertama kita tambahkan 3 PC, PC1, PC2, dan PC3. Lalu kita juga tambahkan router OS, yaitu PC3. Lalu untuk konfigurasinya di sini kita klik Ethernet 0. Itu dengan klik di sini Ethernet 0 ke router OS Ethernet 0. Lalu Ethernet 1 tersambung ke router OS 2 Ethernet 0. Untuk Ethernet 2-nya tersambung ke router OS 3 Ethernet 0. Lalu di sini PC2 tersambung dengan router OS 2 di Ethernet 1. Lalu Ethernet 2 dari router Ethernet 2 tersambung ke Ethernet 1 dan itu routing OS 3, yaitu routing 2 pada OS 3 akan tersambung ke Ethernet 0 pada PC3, kurang lebih seperti itu. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke percobaan. Buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GSM3 dengan ketentuan PC clear menggunakan Windows XP, lalu router menggunakan router OS Mikrotik. Lakukan setting IP masing-masing interface PC client yang terhubung ke router. Sini saya langsung runningkan, kita tunggu sampai menyala terlebih dahulu. Jika sudah, kita setting IP seperti berikut, yaitu untuk PC1 192.168.1.2 dengan gateway ini, lalu PC2 192.168.2.2 dengan gateway ini, lalu PC3 192.168.3.2 dengan gateway ini. Ini masih running, kita tunggu sebentar. Ini dari PC1, PC2, ini PC3. Di sini saya mulai awal dari PC1 terlebih dahulu. Kita masuk ke properties, PCIP properties. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi sebelumnya seperti pada tabel dengan IP address yang sama, lalu juga gateway yang sama. Oke, kita pindah ke PC2. Untuk PC2 juga sama, sudah saya konfigurasikan sama seperti di PDF, yaitu dengan IP address seperti berikut. Lalu file gateway-nya sama. Jika sudah, klik OK. Lanjut ke PC3. Di IP ketiga juga sama, sudah saya konfigurasikan sama dengan PDF. Untuk IP address-nya 192.3.2, subnet-nya 255.255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.3.1 untuk PC3. Jika sudah melakukan setting IP address di PC lain, lalu kita masuk step yang ketiga. Lalu jika sudah, kita akan masuk ke interface router yang
terhubung ke router PC klien. Caranya yaitu kita klik inbox. Jika di sini sudah connect muncul, kita titik 3 di sini lalu klik jika ada di sini lalu connect. Lalu jika connect kita masuk ke IP address. Di sini saya sudah menambahkan sebelumnya, tapi jika Anda belum menambahkan, tekan tombol plus di atas, lalu kita isi address, network, lalu Ethernet seperti tabel kabel. Enter di sini untuk awalan Ethernet 1. Di sini addressnya 192.168.124 dengan network seperti berikut. Lalu Ethernet 2 juga sama tabel 12.12.12.1 dengan network 12.12.0 di Ethernet 2, lalu ke OK. Lalu yang ketiga sama 13.13.13.1/24 dengan network 13.13.13.0 di Ethernet 3, klik OK. Lalu kita lanjut ke PC2. Di PC2 juga sama, kita klik lalu klik connect IP address. Oke, di sini saya sudah namakan sebelumnya juga. Tinggal kita tambahkan lagi dengan address 12.12.12.2. Oke. Lalu Ethernet 2 yaitu 192.168.2.1/24 dengan network berikut di Ethernet 2. Lalu untuk 3 23.23.23.2/24. Oke, kita lanjut ke PC ketiga. Connect address kurang lebih juga sama. Saya lihat tabel seperti berikut. Dengan konfigurasi seperti berikut, maka kita akan ke step selanjutnya. Ini contoh untuk konfigurasi IP di router 1, ini router 2 dan router 3. Lalu pada menu routing OSPF instant default, rubah nilai parameter retribute connect route diganti dengan step 1 di setiap router. Kita akan pakaikan di sini sebelumnya isinya itu pasti no. Jadi kita akan ganti dengan cara di sini ini kan sebelumnya kan no, kita ganti ke step 1. Jika sama berlaku di PC 2 dan PC 3. Routing OSPF. Lalu di instant defaultnya kita tekan, kita klik step 1. Lalu untuk PC 3 juga sama, di routing OSPF instant default, lalu di retribute connected route diganti step 1. Kita lanjut ke step berikutnya. Pada menu routing OSPF network, tambahkan LWS di setiap router dengan network yang menghubungkan antara router seperti tabel di bawah ini. Jadi kita akan masuk ke routing OSPF. Lalu kita masukkan network. Kita tambahkan di plus, lalu level pada kotak, lalu backbone 12, lalu ada 13, 0 ke PC1. Lalu PC2 ke routing OSPF, lalu ke network 12, 124, 23, 0. Lalu ke PC3 di routing OSPF network 13, 0, lalu 23, 0, 24.
Lalu jika sudah, kita akan masuk ke kemudian pengerjaan. Di sini kita lakukan ping dari tabel berikut. Yang awal-awal kita di PC1, kita ke command prompt, lalu kita akan mencoba ping untuk PC2, yaitu ping 192.168.2.2. Ini kita tersambung pada PC1 ke PC2, lalu kita mencoba ke PC3. Ini juga tersambung, lanjut ke PC2. Untuk PC2 kita akan melakukan ping ke PC1 dan PC3. 192.168.1.2. Kita tersambung ke PC3, sekarang sama, kita tersambung. Lanjut ke PC ketiga, yaitu melakukan ping ke PC1 dan PC2. Ping 192.168.1.2. Tersambung ke PC1 ke PC2. Tersambung juga. Jadi yang didapatkan semua tentang atas namanya sudah terhubung. Lalu lanjut ke 3. Silakan terus dari dan ke sesuai tabel berikut. Yang pertama dari PC1 ke PC2. Kita masuk ke PC1, yaitu tracer, lalu IP-nya, yaitu melakukan trace atau jalur PC1 ke PC2. Di sini terlihat yaitu awalannya bernama masuk ke PC1 terlebih dahulu atau berangkat dari perangkat 1 terlebih dahulu. Lalu dia akan melalui gerbang dari router 1 ke router 2, yaitu 12 ini router 1 ke router 2-nya, lalu diteruskan ke PC2. Lalu lanjut ke PC3. PC1 ke PC3. Di sini terlihat yaitu perangkat dari PC1 yang atas yang pertama, lalu menuju ke router 1 dan router 3 ini 13 ini dijalankan ke router 1 ke router 3, lalu dari router 3 diteruskan ke router 3. Maka berhasil trace dari ke PC1 ke PC2 dan PC3. Maka kita lanjut ke PC2. Untuk PC2 kita akan melakukan tracer dari PC2 ke PC1. Di sini terlihat yaitu perangkat dari PC2 lalu masuk ke router 2 dan diteruskan ke router 1, dari router 1 ke PC1. Kita akan lanjut ke PC3, dari PC2 ke PC3. Dari PC2 ke PC3 yaitu terlihat perangkat dari PC2 lalu ke masuk ke router 2 dan diteruskan ke router 3. Lalu berlanjut di router S3 diteruskan ke PC3. Maka address dari PC2 pun selesai. Lanjut ke PC3. PC3 akan melakukan trace dari PC3 ke PC1. Di sini terlihat yaitu perangkat dari PC3 lalu diteruskan ke router OS3 dan menyambung ke router OS1 diteruskan ke PC1 lalu ke PC2. Untuk PC2 itu berjalan di PC3 lalu ke OS3 lalu ke router OS2 dan PC2. Maka address pun berhasil. Lalu kita akan lanjut. Jika hasil dari tabel di atas digambarkan, maka akan diperoleh gambar
seperti berikut, kurang lebih seperti berikut gambarnya. Lalu tugas, coba putus kabel jaringan antara R1 dan R3 dan lakukan preset seperti pada langkah pengujian nomor 3. Di sini kita akan coba putus, apakah berhasil atau tidak. Kita akan putus di sini, kita akan kita lihat R1 dan R3 lakukan preset seperti berikut. Jadi kita akan coba dari PC1 ke PC3, yaitu tracer dengan 216832, yaitu kita akan melakukan jalur dari PC1 ke PC3. Dari PC1 di sini jalurnya yaitu dari PC1, maka jalur yang diputus tadi fleksibel yaitu melewati router 2. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini kan berangkat dari PC1 dari sini, maka dia akan diteruskan ke router 1. Dari router 1 dia menyambung ke router OS2. Dari router OS2 diteruskan ke router OS3. Nah, dari router OS3 ini disambung ke PC3. Maka address pun selesai. Kita akan coba untuk ke PC3. Apakah hasilnya akan sama atau mungkin tidak berhasil. Di sini terlihat berangkat dari di sini terlihat yaitu berhasil. Yang pertama kita berangkat dari PC3, lalu diteruskan ke router S3. Dari router S3 dihubungkan lagi ke router S2. Dari router S2 ke router S1 dan lanjut ke PC1. Maka address pun selesai. Jadi jika kabelnya di sini diputus, maka dia akan melakukan routing yaitu melewati router OS2. Jadi routingnya itu fleksibel, atau dibilang tanpa satu jalur pun dia masih bisa melewati jalur lainnya asalkan terhubung. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.